Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil aliyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Arfah Nurhayat yang bersama Dr. Sutrisno Hadi kami diberikan amanah oleh Kaprodi untuk mengampu mata kuliah kaidah-kaidah tafsir. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bersama Dr. Sutrisno Hadi telah mempelajari cakupan kaidah-kaidah tafsir dan tentunya telah mempelajari beberapa kaidah tafsir, dan saya lihat di PPT-nya sepertinya sudah berusaha menerapkannya di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kalau memang sudah dipelajari berarti itu pengingat, kalau belum maka itu dianggap sebagai tambahan dari yang telah kita pelajari sebelumnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, eh, kaidah tafsir itu saya analogikan seperti seorang pengembala yang memberikan batasan di bagian sebelah kiri dan bagian kanannya agar hewan ternak tidak keluar dari eh, garis yang ditentukan untuk dilalui. Artinya seorang mufassir ya, boleh menafsirkan Al-Quran dengan berbagai pendekatan, tapi dia tidak boleh menyimpang. Nah, tidak boleh menyimpang dari garis yang telah ditentukan. Nah, garis-garis itu adalah kaidah-kaidah. Ya, penafsiran sendiri eh, bermakna al-kashfu. Al-kashfu artinya mengungkap, menyingkap. Menyingkap tidak berarti memberikan makna baru, melainkan mengangkat makna yang tersimpan di dalam kata-kata itu. Kalau dikatakan mobil, itu kata-katanya, tentu di dalam benak kita telah lahir maknanya, yaitu sebuah benda yang punya roda 4 minimal, karena mobil ada yang rodanya lebih dari 4, ya, bisa melaju kencang di jalan, di aspal. Nah, itu yang ada dalam benak kita, itu makna, ya. Nah, itu makna. Jadi tafsir adalah berusaha menyingkap makna yang terdapat di dalam lafaz Al-Quran. Ibu bapak sekalian, menafsir sendiri, ya tentu kita sudah tahu banyak sekali ragamnya. Seperti orang yang sedang datang kondangan, itu biasanya menunya banyak. Eh, Menafsir itu begitu. Jadi banyak tafsiran terhadap satu ayat. Nah, tamu-tamu yang datang berhak memilih, berhak memilih hidangan yang mana yang ingin dia cicipi, ya. Tentu lebih baik daripada hidangan itu satu. Katakanlah hidangannya hanya daging kambing gitu. Sementara tamu undangannya banyak yang kolesterol, dia tidak punya pilihan lain, maka dia terpaksa mengkonsumsi daging yang tidak baik untuk kesehatannya. Ya. Tapi penafsiran yang beragam itu seperti sajian menu yang para tamu kita, para pembaca, diberikan kesempatan untuk memilih mana yang kita suka. Tapi walaupun memilih yang kita suka, tidak berarti kita boleh melanggar atau penafsir boleh melanggar atau memberikan makna seenaknya. Ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Ya, makna boleh beragam, tetapi tidak boleh menyimpang. Nanti kita jelaskan secara mendetail itu ya. Nah, pada malam ini saya akan mengangkat satu kaidah yang berbunyi kullu makna mustanbitun minal qur'ani ghairu jarin 'alal lisanil arabi falaysa min ulumil qur'an. Setiap makna yang dipahami dari Al-Qur'an yang tidak sesuai ya dengan bahasa Arab tidak dipandang sebagai
ulumul Quran. Ada seorang penafsir menafsirkan firman Allah yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa adama rabbahu wa asa adamu rabbahu faghawa. Dan Adam melakukan dosa. Adam berdosa pada Tuhannya, faghawa, maka dia tersesat. Jadi Adam memakan buah terlarang dari di surga, kemudian dia tersesat. Karena keyakinan sang mufassir bahwa para nabi itu maksum, maka penafsir tersebut mengalihkan makna ghawa, karena tidak mungkin seorang nabi tersesat, ya, pada makna tahamma yang artinya sakit perut. Jadi ketika Adam mengkonsumsi buah yang dilarang untuk dikonsumsi, lalu selanjutnya dia sakit perut. Nah, itu untuk menjaga bahwa nabi tetap maksum, terjaga, ya, maksum terjaga dari dosa. Tentu tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengkompromikan bahwa Adam bisa saja bersalah dan Adam bisa saja sebagai seorang nabi atau rasul, ya. Tergantung apa pemaknaannya, ya. Bagaimana demikian? Karena ini terjadi sebelum Adam mengemban tugas itu. Kan waktu itu yang ada hanya Adam dan istrinya. Ya. Al-Quran sendiri tidak menyebut nama istrinya, ya. Adam dan istrinya. Artinya belum belum berjalan misi kenabian di sini. Jadi kalaupun beliau bersalah, ya itu tidak tidak mencederai kenabiannya. Kenapa? Karena waktu itu belum mengemban misi kenabian. Orangnya cuma dua, ya, Adam dan istrinya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain di mana seorang mufassir mengalihkan makna pada ayat 21 surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Mufassir menduga atau menganggap bahwa tidak layak Allah Subhanahu wa taala punya kekasih, itu seperti manusia gitu, ya. Maka dia alihkanlah makna khalila sebagai al-khullah. Al-khullah. Al-khullah artinya butuh. Jadi Ibrahim butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memalingkan maknanya, karena menurut dia tidak pantas Allah itu memiliki kekasih. Contoh yang lain, ya. Pengalihan makna. Khataman nabiyyin, penutup para nabi, oleh aliran Qadian atau Ahmad Qadian atau Ahmadiyah yang percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad dari India adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Khataman nabiyyin diartikan khatimun nabiyyin. Penutup para nabi diartikan sebagai cincin para nabi. Cincin melekat di jari manis untuk memperindah jari tersebut. Demikianlah Nabi Muhammad adalah cincin para nabi yang memperindah kenabian tersebut. Karena dia menolak bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Ya. Itu Bapak sekalian, Ibu. Berikutnya contoh yang lebih jauh lagi, aliran Batiniyah. Aliran Batiniyah ini adalah aliran yang menganggap bahwa yang berhak untuk mewarisi kepemimpinan Rasulullah adalah Ali dan keturunannya. Oleh sebab itu, sering sekali ketika Al-Quran bicara tentang kepemimpinan selalu ditarik kepada Ali bin Abi Thalib. Contohnya adalah ketika memaknai firman Allah, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'.
Sulaiman mewarisi ayahnya Daud. Seraya berkata, wahai sekalian manusia, kami difahamkan bahasa burung dan kami diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini adalah kurnia yang nyata. Ibu bapak sekalian, aliran ini yang merupakan bagian dari sekte Syiah, ya, menganggap bahwa makna ayat itu adalah wawarisa Aliyun Muhammada. Jadi wawarisa Sulaimanu Dawuda artinya wawarisa Aliyun Muhammada. Ali mewarisi Nabi Muhammad. Itu sebabnya di antara mereka ada yang menolak ketiga khalifah sebelum Ali. Bahkan ada yang menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah berbuat zalim, telah merebut kekuasaan itu dari Ali bin Abi Thalib, padahal Nabi telah mewasiatkan kepemimpinan setelahnya kepada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Ghadir Hum. Nah, kalau kita lihat di sini nyata-nyata ghairu jarin ala lisanil Arab, itu tidak dikenal oleh lisan Arab, ya. Orang Arab tidak pernah memaknai Sulaiman sebagai Ali, Daud sebagai Nabi Muhammad. Bagaimana bisa makna itu muncul? Tentu ini adalah pelanggaran kebahasaan atau pelanggaran linguistik yang nyata, ya. Lebih melenceng lagi ketika kita lihat, ya, lebih jelas lagi melencengnya ketika kita lanjutkan ayatnya. Kalau konsisten menggunakan penafsiran seperti di atas, waqala ya ayyuhan nasu, dan Sulaiman berkata wahai manusia. Dengan demikian maknanya, dan Ali berkata wahai sekalian manusia. Ulimna mantiqat thairi, kami diajarkan bahasa burung, wa utina min kulli syai, dan kami diberikan segala sesuatu. Kalau Ali mengatakan kami difahamkan bahasa burung, tentu ini tidak sesuai dengan realita. Tidak ada referensinya, tidak ada dalam tafsir, tidak ada dalam ayat, tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam fikih, tidak ada dalam sejarah yang menyatakan bahwa beliau memahami bahasa burung. Wa utina min kulli syai, dan kami diberikan segala sesuatu. Realitanya Sayyidina Ali dengan segala bentuk penghormatan dan cinta kita pada beliau tidak tepat untuk menyampaikan kami diberikan segala sesuatu, ya. Kekayaan, pengetahuan yang di atas kebiasaan, mengendalikan angin, mengendalikan jin, mengendalikan manusia, ya. Burung melakukan sesuatu atas perintahnya, itu tidak ada pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Beliau orang yang tidak seperti itu. Jadi nyatalah bahwa penafsiran ini keliru. Namun untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan ini, aliran ini mengatakan bahwa setiap ayat memiliki dua bentuk makna. Makna yang pertama disebut makna lahir dan makna yang kedua disebut makna batin. Makna lahir Bapak Ibu sekalian dalam versi mereka adalah makna lafziyah. Wa warisa Sulaiman Dawuda wa warisa Sulaimanu Dawuda, Sulaiman mewarisi Daud. Itu makna lahiriah. Makna batinnya adalah Ali mewarisi Muhammad. Jadi setiap ayat memiliki makna lahir dan makna batin. Nyata sekali bahwa penafsiran semacam ini melanggar kebahasaan, melanggar makna bahasa. Oleh sebab itu, muncul kaidah yang kedua untuk membimbing kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Bunyinya, fi tafsiril Qur'ani bimuqtadal lughah yura'i ma'nal aghlab wal ashhur duna syadzi awil qalil. Di dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bimuqtadal lughah, pendekatan linguistik, yura'i maknal aglab, hendaklah menjaga makna yang aglab, makna yang dominan. Wal asyhur, yang masyhur, dikenal orang. Jadi bukan makna yang kita sendiri yang memberinya, ya, memberikan lafaz, memberikan arti pada kata semau kita.
tapi ini adalah makna yang memang difahami oleh orang-orang penuturnya, oleh orang-orang Arab, ya. Eh, Duna syadzi awil qalil, bukan makna yang menyimpang atau sedikit penggunaannya. Ada tapi penggunaan makna itu sedikit sekali, ya. Jadi demikian, agar kita terhindar dari apa namanya, penyimpangan di dalam memberikan makna Al-Qur'an. Hendaklah memilih makna yang masyhur yang dikenal oleh orang banyak, yang turun kepada mereka pertama kali Al-Qur'an, yaitu pemilik bahasanya, yaitu orang-orang Arab yang memahami bahasa Arab tentunya. Dan untuk itu perlu difahami bahwa pemaknaan yang diberikan harus sesuai dengan makna yang mereka fahami saat itu. Karena ada kalanya bagi yang belajar bahasa ada istilah diakronik sinkronik gitu ya. Ada bahasa yang apa ya, yang tetap pada maknanya tapi ada juga makna yang berkembang. Nah, kadang-kadang bahasa itu berkembang. Ada lafaz-lafaz, ada kata-kata yang berkembang maknanya atau berubah. Satu contoh, sayyarah. Sayyarah artinya mobil. Sekarang orang memaknai sayyarah itu mobil. Eh, Padahal itu ada dalam Al-Quran. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datanglah sayyarah. Dalam kasus penemuan Nabi Yusuf di dalam sumur, datanglah sayyarah. Kalau kita artikan dalam istilah baru, mustalahin hadis ya, mustalah hadis, eh, istilah baru maksudnya ya, bukan istilah hadis ya, tapi istilah baru, maka artinya datanglah mobil dan kemudian mobil itu menurunkan talinya, tiba-tiba ketemu seorang anak laki-laki yang tampan gitu ya. Itu menjadi kacau. Kenapa? Bagaimana kita bisa membayangkan ada mobil di masa belum ditemukan mesin? Pasti kacau. Ya, tapi kalau kita kembalikan pada makna saat Al-Quran itu turun, di mana orang-orang Arab memahami bahwa makna sayyarah itu adalah musafir. Jadi artinya datanglah para musafir ya, melalui jalan itu, kemudian mereka mengambil air, menurunkan timbanya, mungkin haus, tiba-tiba ditemukan Yusuf. Nah, baru pas makna ini. Eh, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kaidah yang ketiga, la yajuzu hamlul Quran ila mustalahin hadis ya. Tidak boleh membawa makna Al-Quran kepada istilah baru. Harus pada istilah atau makna yang difahami pada saat Al-Quran itu turun. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya kira untuk pertemuan perdana ini cukup 3 kaidah tadi. Kullu makna mustanbitun minal Qur'an ghairu jarin 'ala lisanil Arab falaysa min ulumil Qur'an. Yang kedua, fi tafsiril Qur'an bi muqtadal lughah yura'i ma'nal aghlab wal ashhur duna syadz yawil qalil. Di dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan linguistik, tidak boleh orang itu menggunakan makna yang menyimpang, tapi harus makna yang aghlab dan masyhur. Dan yang ketiga, la yajuzu hamlul Qur'an ila mustalahin hadis. Tidak boleh membawa Al-Qur'an kepada makna istilah baru. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Oh, saya ingat ya bahwa di grup ini ada Pak Kiai, Pak Haji Imron Taslim, teman seperjuangan saya, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.